Sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembacanya, seperti rasa takut, cemas, ngeri, ataupun teror. Nah, tujuan utama dari diciptakan adanya sastra horor adalah untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Adapun 4 poin sentral dalam sastra horor. Yang pertama, yaitu supranatural atau realistis adanya ancaman. Yang kedua, yaitu ketegangan dan misteri. Yang ketiga, yaitu latar yang suram dan terpencil. Dan yang terakhir, ada eksplorasi ketakutan manusia. Adapun asal-muasal sastra horor. Yang pertama, yaitu adanya akar kuno. Berasal dari cerita rakyat seperti mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun beredar secara lisan. Yang kedua, yaitu ada genre gotik abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern. Cerita ini berfokus pada kastil tua maupun suasana yang suram. Yang ketiga, yaitu era Victoria abad ke-19, di mana sastra horor sebagai kritik sosial. Adapun karya Dracula dari Bram Stoker, Mr. Jekyll dan Mr. Hyde karya R.L. Stevenson. Yang keempat, ada modern dan kontemporer yang mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada psikologis. Adapun alasan mengapa pembaca banyak menikmati sastra horor berdasarkan perspektif psikologi. Yang pertama, yaitu ada pelepasan adrenalin, di mana para pembaca dapat menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, yaitu ada katarsis emosional, di mana para pembaca dapat melepaskan ketegangan ataupun kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Yang ketiga, ada eksplorasi sisi gelap, menjelajahi kematian, tabu, dan sisi gelap manusia. Yang keempat, ada teori excitation transfer, di mana peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Adapun perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Yang pertama, ada refleksi ketakutan kolektif. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya seperti pandemi, perang, dan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, ada kritik sosial, mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas seperti puisi surat pada penguasa, karya Mimik Haryati. Yang ketiga, ada horor lokal. Biasanya kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spirit, misalnya seperti cerita leak, kuntilanak, pocong, ataupun koyang, di mana yang biasanya menceritakan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Adapun perspektif tema dan subgenre sastra horor. Yang pertama ada gotik. Biasanya menceritakan suasana suram dengan arsitektur yang tua dan romansa yang gelap. Yang kedua, yaitu ada horor supranatural. Biasanya membahas mengenai hantu, iblis, dan vampir. Yang ketiga, ada horor psikologi, di mana fokus pikiran yang tidak stabil, kegilaan, ataupun paranoia yang berada dalam cerita The Shining tahun 1977 karya Stephen King. Yang keempat, ada horor tubuh atau body horror. Contohnya seperti mutilasi, kerusakan tubuh, dan lain sebagainya macamnya. Nah, adapun yang terakhir ada slasher dan survival mengenai pembunuhan berantai dan bertahan hidup. Adapun karya sastra digolongkan dalam genre gotik. Alasannya adalah karena memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kastel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan yang sunyi dapat memunculkan kunstowel atau rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembacanya. Nah, adapun pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Welek dan Warren tahun 2014 mulai pada abad ke-19 di mana konsep genre mengalami pergeseran. Adapun alasannya yang pertama, banyaknya genre baru.
Yang kedua, banyaknya sastra bukan lagi sebagai bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra. Yang ketiga, berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya, seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Nah, adapun kumpulan cerpen, salah satu contohnya adalah kumpulan Budak Setan tahun 2010 yang merupakan pembacaan ulang karya Abdullah Harahap yang ditulis oleh Intan Paradita, Eka Kurniawan, dan Uguran Prasad. Di mana tema-tema yang ditulis oleh Abdullah Harahap tidak lepas dari latar sosial budaya yang terdapat di Indonesia, seperti awal pendasaran, pembunuhan, mendagai seperti jimat, susuk, topeng yang dimunculkan dalam cerita. Membahas mengenai siluman, motif-motif setan, dendam, dan seks. Nah, adapun struktur archetype pada cerita kuyang di wilayah Samarinda berdasarkan penelitian Russell Firza Nadif. Ada 3 archetype. Archetype yang pertama yaitu archetype karakter, di mana terbagi menjadi 3, yaitu the hero, the innocent youth, dan the trickster. The hero yaitu adalah karakter pahlawan, diceritakan sebagai seorang ulama yang berhasil menangkap kuyang. Yang kedua ada innocent youth, karakter seseorang yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa pada cerita. Pada cerita kuyang dijelaskan sebagai seorang suami yang tidak tahu menahu mengenai istrinya yang dapat berubah menjadi kuyang. Yang ketiga ada the trickster atau karakter penipu, karakter yang membohongi selama proses perceritaan, seperti karakter kuyang itu sendiri. Yang kedua, ada archetype situasi. Yang pertama ada good versus evil, kematian, dan sihir. Yang terakhir ada archetype simbol. Archetype simbol yang pertama adalah darah. Simbol darah diartikan sebagai simbol kehidupan. Yang kedua ada simbol pohon, yang diartikan sebagai tempat perlindungan bagi para kuyang. Nah, budaya lokal yang tercermin dalam sastra bukan hanya latar belakang saja dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan. Yang pertama, ada ruang pertemuan manusia dengan alam. Yang kedua, ada pesan moral, literal ataupun interpretatif. Yang ketiga, ada perpaduan dunia realitas, imajinasi, dan fantasi. Yang terakhir, ada pertemuan logika, etika, dan estetika. Nah, sampai sudah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah sastra horor adalah genre yang dinamis, di mana horor terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan yang baru. Yang kedua, ada cermin kondisi manusia tidak hanya menakut-nakuti, berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Yang ketiga, ada relevansi universal, di mana ketakutan adalah emosi fundamental manusia yang memastikan sastra horor akan selalu relevan. Dan yang terakhir, pemanfaatan sastra horor dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk literasi budaya, pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya macamnya. Nah, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Saya Rosyidina Sabilatul Azmi Karimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.